Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Oke, sekarang hari ini saya akan menjelaskan tentang sirah yang bertajuk pembersihan kaum Yahudi. Oke, jadi pertama-tama kita akan ambil ke kaum atau suku Koinko. Jadi pertamanya awalnya itu di pasar Bani Koinko. Jadi setelah Rasulullah SAW telah perang Badar, jadi akhirnya Rasulullah memutuskan untuk dakwah di pasar tersebut. Lalu ada sebuah tragedi, yang dimana tragedi itu adalah tragedi yang haram, yaitu kaum Yahudi melecehkan seorang muslimah saat muslimah itu sedang beli sesuatu. Jadi yang anak tahu ada dua riwayat. Atau pertama tarik bajunya, yang kedua bajunya atau pakaian yang diikat di tempat duduknya. Lalu perempuan muslimah itu bangkit dan teriaklah Allah. Dan tersebut ketika muslimah itu sedang mengalami kesusahan, jadi ada seorang muslimin yang bantunya. Dia berkelahi sampai orang Yahudi yang melecehkan muslimah itu meninggal. Lalu terlihatlah oleh orang-orang Yahudi di sekitar tempat kejadian itu. Lalu akhirnya mereka mengeroyoki orang yang telah membela muslimah tersebut. Jadi setelah itu dikeroyok, innalillahi, muslimin itu meninggal, dan akhirnya terjadilah siasat untuk perang. Yang pertama, perang itu pelopornya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul mengingatkan kepada suku Koinko untuk berdiam, dan Abdullah bin Ubay telah menyiapkan 2000 pasukan lebih dari sekutunya dari kaum Quraisy atau suku kedepan. Lalu akhirnya terdengarlah siasat untuk tersebut ke Rasulullah SAW. Hingga akhirnya Rasulullah SAW memutuskan untuk mengepung kaum Koinko. Hingga akhirnya kaum Koinko itu menyerah. Lalu datanglah pelopor orang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka itu berbincang dengan Rasulullah atau muslimin yang lain, lalu buat mensanksi bahwa suku Koinko akan diusir dari Madinah. Oke. Lalu setelah itu terjadilah setelah perangan itu, kita akan lanjut ke perang Bani Nadir. Saat itu Rasulullah SAW ingin berdiskusi dengan para sahabat dan diskusi dengan Bani Nadir. Hingga akhirnya saat para sahabat berdiskusi, Rasulullah SAW bersandar di sebuah tembok. Apakah? Tidak tahu ya. Jadi tidak terlihat dari atas. Kaum Yahudi dari Bani Nadir berkata, siapa yang ingin memecahkan kepala Rasulullah? Lalu hingga akhirnya ada orang bernama Amr bin Jihaz yang ingin melakukannya. Terdengarlah rencana busuk itu kepada Nabi Muhammad SAW
Dan akhirnya Rasulullah pindah dan Rasulullah SAW memerintahkan untuk perang. Sebelum perang, ya perang. Dan akhirnya Bani Nadir juga dikepung dan gembongnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini akhirnya datang lagi untuk menyelamatkan Bani Nadir ini. Akhirnya Bani Nadir diusir dari Madinah. Dan yang terakhir adalah suku Quraisyah. Jadi ceritanya saat itu adalah perang Khandaq, perang Ahzab kepada suku Ghatafan dan suku Quraisy atau kabilah-kabilah besar di Arab. Kabilah kafir namun kabilah muslim. Lalu perang Ahzab ini atau perang Khandaq ini dibuatnya parit agar mencegah kaum kafir di luar menyerbu kaum muslimin yang di Madinah. Dan gembong pertama adalah Huyai bin Akhtab yang mencoba bersiasat untuk memerangi kaum muslimin dan nabinya Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya saat sudah memeranginya, mereka pun mempunyai kesepakatan terhadap Bani Quraisyah yang saat itu aslinya posisinya itu di dalam Madinah. Dan setelah itu dia berbincang dengan petinggi kaum Yahudi. Lupa. Jadi dia berbincang untuk bersiasat berkhianat dari perjanjian Nabi Muhammad SAW saat perang Khandaq tersebut. Tapi petinggi Yahudi itu akhirnya menolak untuk pada awalnya, hingga akhirnya disiasati oleh Huyai bin Akhtab. Ini perang ini gimana ini? Nah setelah itu Huyai bin Akhtab akhirnya pun bisa membujuk petinggi Yahudi dari Bani Quraisyah. Dan akhirnya terjadilah pengkhianatan. Hingga saat pengkhianatan itu pengkhianatan itu terdengar dari telinga Rasulullah saat selesainya perang Khandaq. Nah, jadi setelah peperangan Khandaq, mereka melawan Bani Quraisyah atau saat perang Khandaq. Lalu Nabi Muhammad SAW dapat pesan dari Jibril, yang dimana Jibril memutuskan untuk menyerbu atau mengepung Bani Quraisyah. Hingga akhirnya Jibril alaihissalam pun menunjuk suatu perkampungan, dan yaitu Bani Quraisyah, perkampungan Bani Quraisyah. Akhirnya dikepunglah dan setelah itu Bani Quraisyah pun menyerah saat dah dikepung berhari-hari. Hingga saat sebelum dikepung itu Rasulullah bilang, jangan ada yang sholat zuhur atau asar sebelum tiba di perkampungan Quraisyah. Akhirnya mereka pun tibalah di perkampungan Bani Quraisyah. Lalu akhirnya terjadilah penyerbuan atau pengepungan, dan akhirnya Bani Quraisyah pun menyerah. Hinggalah suatu waktu saat itu keluarlah Bani Quraisyah dan Rasulullah SAW pasukan muslimin ya,
menjatuhkan hukuman ke Bani Quraisyah, yaitu untuk laki-laki kaum Yahudi, laki-laki Yahudi di Bani Quraisyah akan dipenggal kepalanya. Dan untuk wanita dan anak-anak akan ditawan atau diasingkan di Najd, yaitu jazirah Arab yang sangat kering dan tandus. Lalu setelah itu mulailah hukum penggal tersebut hingga selesai. Oke, sekian ceritanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Adam foto. Setiap anak Nabi Adam punya kesalahan. Untuk kelupaan saya juga mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.